Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel, yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda seiring keputusan terbaru dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang kembali membuka review konstituen saham dari Indonesia dalam rebalancing periode Mei 2026 mendatang. Dalam keputusan tersebut, MSCI juga berencana bakal mengeluarkan saham-saham Indonesia yang masuk dalam kategori High Shareholding Concentration atau HSC alias saham dengan porsi kepemilikan terkonsentrasi tinggi. Praktis kondisi ini cukup mengagetkan bagi pelaku pasar, mengingat sejauh ini regulator jasa keuangan Indonesia juga telah melakukan sejumlah hal dalam rangka mereformasi industri pasar modal nasional guna mendorong pasar domestik agar lebih kondusif dan transparan. Meski begitu, di tengah kencangnya tekanan pelemahan oleh isu-isu MSCI di atas, kondisi geopolitik global yang juga belum mereda dan bahkan kini seolah masih baru juga tak luput dari perhatian pelaku pasar dan para pembaca setia adikchannel.com. Misalnya saja terkait kembali gagalnya perjanjian gencatan senjata antara Amerika dan Iran, sehingga memicu ditutupnya kembali akses Selat Hormuz. Meski beberapa saat sebelumnya telah dibuka oleh pihak Iran sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata. Akibat dari kembali ditutupnya Selat Hormuz, terbukti kembali mendongkrak harga minyak mentah dunia, sehingga juga mendorong kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil alias CPO di level global yang kemudian membuat harga saham emiten sawit kompak menguat. Di luar itu, sejumlah berita dan informasi seputar perkembangan bisnis emiten, deretan rencana ekspansi dan beragam aksi korporasi, serta proyeksi pertumbuhannya di 2026 terpantau juga masih diminati dan turut menghiasi deretan-deretan berita terpopuler adikchannel.com hari ini. Kondisi sangat bisa dipahami karena di tengah tekanan dan tantangan yang terjadi di bursa domestik, terselip sebuah peluang bahwa dengan posisi indeks yang cenderung berada di level bawah, sehingga dengan pendekatan yang tepat bukan tidak mungkin pelaku pasar dapat memanfaatkannya dengan menemukan saham-saham pilihan yang cukup prospektif, namun dengan harga yang relatif miring. Seluruh berita dan info tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com hari ini. Sobat Investor, berikut top 5 IDX Channel hari ini. Berita pertama, PTBA resmikan hotel di kawasan warisan dunia UNESCO Ombilin. Membuka top 5 edisi hari ini, kabar datang dari PT Bukit Asam Tbk atau PTBA yang baru saja meresmikan Saka Ombilin Heritage Hotel di kawasan Ombilin Coal Mining Heritage of Sawalunto, Sumatera Barat. Langkah peresmian ini sengaja dilakukan pihak PTBA sebagai bagian dari upaya pengembangan kawasan Ombilin sebagai sebuah destinasi pariwisata kelas dunia. Dengan mengedepankan nilai-nilai historis, kualitas dan keunggulan layanan, hadirnya Saka Ombilin Heritage Hotel ini diharapkan dapat menjadi ikon hospitality di kawasan Ombilin yang tidak hanya menyajikan pengalaman menginap yang berkelas, namun juga sekaligus menghadirkan standar pelayanan prima bagi para tamu dan wisatawan, baik dari domestik maupun mancanegara. Bagi pihak PTBA, harapan ini sangat layak untuk diperjuangkan mengingat posisi Ombilin yang diyakini memiliki potensi demikian besar. Tidak hanya sebagai kawasan bersejarah, namun juga sebagai destinasi wisata unggulan, sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat daya tarik daerah, serta memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Lautan Luas atau LTLS resmi ajukan keberatan penyitaan aset dalam kasus LPEI. Beranjak dari kawasan Ombilin, berita kali ini datang dari PT Lautan Luas Tbk atau LTLS yang secara resmi telah mengajukan keberatan dan menolak rencana penyitaan aset perseroan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI, di mana kasus tersebut juga telah menjerat mantan Wakil Presiden Direktur Perseroan Jimmy Masrin.
Pada 11 Maret 2006 lalu, pihak Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah menetapkan penyitaan aset milik lautan luas berupa 6 properti investasi dan 1 aset tetap yang dituangkan melalui amar putusan nomor 5/PID.SUS TPK /2006/PT.DK 1. Aset tersebut ikut disita dan diperhitungkan untuk mencukupi pembayaran denda dan uang pengganti Jimmy Masrin dalam kaitannya sebagai penerima manfaat akhir atau ultimate beneficiary owner dari PT Petro Energi. Guna menyikapi proses hukum tersebut, pihak lautan luas menyatakan telah mengajukan permohonan keberatan yang diajukan pada 17 April 2006 kemarin dalam rangka melindungi hak-hak perseroan atas aset perusahaan yang ikut disita tersebut. Berikutnya berita ketiga, BI suspensi saham WBSA usai sentuh arah berjilid-jilid. Selanjutnya kabar juga datang dari PT Bursa Efek Indonesia atau BI sebagai regulator sekaligus operator pasar modal Indonesia yang baru saja menerapkan penghentian sementara perdagangan atau suspensi terhadap saham PT BSA Logistik Indonesia Tbk atau WBSA. Status suspensi tersebut diterapkan oleh BI seiring dengan harga saham BBSA di papan perdagangan yang terus meningkat secara signifikan. Baru saja melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering alias IPO pada 10 April 2000 kemarin, saham BBSA terus melonjak dan menyentuh batas authorization atas atau ARA selama 6 hari berturut-turut dengan porsi penguatan harga sahamnya secara kumulatif mencapai lebih dari 300%. Sebelum diterapkannya status suspensi pada perdagangan akhir pekan lalu, BI sebenarnya telah menyematkan status Unusual Market Activity atau UMA. Namun rupanya masih belum cukup mampu menghentikan tren laju pergerakan harga saham BBSA, sehingga kembali mengantongi peringatan hingga 25% di akhir perdagangan. Kita lanjut ke berita keempat, saham sawit atau CPO rame-rame menguat dipimpin GZCO TAPG. Di lain pihak, sebagaimana telah kami jelaskan di awal, kabar kali ini datang dari fenomena meningkatnya harga saham-saham di bidang sawit pada perdagangan Senin 20 April 2026 kemarin. Oleh kalangan analis, tren penguatan tersebut dinilai sebagai imbas dari lonjakan harga minyak mentah global yang juga turut mengerek harga minyak sawit mentah atau crude palm oil alias CPO pada saat yang sama. Menurut data perdagangan dari Bursa Efek Indonesia atau BI, hingga siang hari jelang berakhirnya sesi 1, porsi penguatan saham terbesar berhasil dikantongi oleh PT Gosco Plantation Tbk atau GZCO yang melesat hingga 4,46% menuju Rp234 per saham. Sedangkan pada peringkat 2 ada saham PT Triputra Agro Persero Tbk atau TAPG yang juga naik 3,58% menuju Rp1.880 per saham. Diikuti oleh saham PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA yang berada di bawahnya dengan porsi kenaikan sebesar 3,45%. Dan PT PP London Sumatera Indonesia Tbk atau LSIP yang menguat 3,36%. Sementara saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSNG juga naik 2,1% atau berada satu tingkat di atas PT John Lynn Agrorai Tbk atau JARR yang menguat 2,03%. Serta saham PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk atau SMAR yang melonjak 1,8%. Tak ketinggalan juga ada saham PT Eagle High Pretension Tbk atau BWPT yang surplus 1,52% dan juga saham PT Teladan Prima Agro Tbk atau TLDN yang lompat 0,75%. Terakhir berita kelima, mau delisting dan go private, Indo Internet atau EDGE tetapkan harga tender offer segini. Menutup program Top 5 edisi kali ini, kami akan membahas terkait rencana PT Indo Internet Tbk atau EDGE untuk dapat segera go private dan delisting dari Bursa Efek Indonesia atau BEI. Atas rencana tersebut, PH EDGE telah memutuskan harga penawaran tender offer sebesar Rp11.500 per saham atau 141,2% lebih tinggi dari harga rata-rata tertinggi dalam perdagangan harian di BI dalam jangka waktu 90 hari terakhir.
Terkait rencana Go Private ini pula, manajemen EDGE menyatakan bahwa ketika agenda korporasi ini telah disetujui rapat umum pemegang saham luar biasa atau RPSLB yang digelar oleh perseroan dan berhasil mengubah status perseroan menjadi perusahaan tertutup, maka para pemegang saham publik yang tidak berhasil menjual sahamnya dalam proses penawaran tender sukarela, maka namanya tetap akan tercatat sebagai pemegang saham perusahaan tertutup. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.